Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Saiful Suro. Saya ingin menjelaskan tentang materi arus kas internasional. Sebelum kita memasuki, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian arus kas internasional. Arus kas internasional adalah pergerakan masuk dan keluarnya dana antara perusahaan domestik dengan entitas luar negeri sebagai akibat dari kegiatan ekonomi internasional, seperti perdagangan ekspor-impor, investasi asing, dan pembiayaan lintas negara. Arus kas ini juga menjadi sangat penting terutama bagi perusahaan multinasional atau negara yang memiliki hubungan ekonomi global karena akan memengaruhi likuiditas, profitabilitas, dan nilai tukar mata uang. Kedua, penjelasan lebih detailnya arus kas internasional terdiri dari satu, ada arus kas masuk atau inflow. Dana yang masuk ke suatu negara atau perusahaan domestik dari luar negeri. Contohnya, satu, penjualan ekspor. Perusahaan menjual barang atau jasa ke luar negeri dan menerima pembayaran. Kedua, investasi asing langsung atau FDI. Investor luar negeri menanamkan modalnya di dalam negeri. Yang ketiga, ada transfer uang dari luar negeri, seperti remitansi dari pekerjaan migran. Dan yang terakhir, ada pendapatan dari aset luar negeri, seperti dividen, bunga atau royalti dari investasi luar negeri. Arus kas keluar atau outflow, dana yang keluar dari dalam negeri ke luar negeri, contohnya impor barang dan jasa, pembayaran ke luar negeri atas barang atau jasa yang dibeli. Yang kedua, ada investasi ke luar negeri, perusahaan domestik menanamkan modal di luar negeri. Terus yang ketiga, ada pembayaran utang di luar negeri, termasuk bunga dan cicilan pokok. Dan yang terakhir, transfer keuntungan oleh perusahaan asing ke negara asalnya. Risiko dari arus kas internasional: melakukan transaksi lintas negara membawa berbagai risiko yang dapat mempengaruhi arus kas perusahaan atau negara. Yang pertama, ada risiko nilai tukar. Fluktuasi kurs mata uang dapat menyebabkan nilai kas yang diterima atau dibayarkan menjadi tidak pasti. Misalnya, jika perusahaan menjual ke luar negeri dalam mata uang asing, lalu mata uang tersebut melemah, maka nilai tukar ke mata uang domestik menjadi lebih kecil. Yang kedua, risiko politik dan regulasi. Perubahan kebijakan di negara asing, misalnya nasionalisasi, pembatasan modal keluar masuk, pajak tambahan, dan lain-lain, dapat menghambat arus kas. Contohnya, negara melarang transfer dividen atau membatasi konversi mata uang asing. Yang ketiga, ada risiko kredit. Kemungkinan pihak luar negeri gagal membayar sesuai kesepakatan, misalnya pembeli luar negeri mengalami kebangkrutan sehingga tidak membayar tagihannya. Dan yang keempat, risiko suku bunga internasional. Perubahan suku bunga global dapat memengaruhi biaya pinjaman dalam mata uang asing. Misalnya, perusahaan yang berutang dengan USD bisa terkena beban bunga lebih tinggi jika Fed menaikkan suku bunga. Terus yang terakhir, ada risiko likuiditas internasional. Kemampuan untuk mengubah aset luar negeri menjadi kas mungkin terbatas dalam situasi darurat atau krisis global. Jadi kesimpulan yang dari atas adalah arus kas internasional adalah bagian penting atau sangat penting dalam kegiatan ekonomi global yang melibatkan masuk dan keluarnya dana antara negara. Namun aktivitas ini memiliki kompleksitas dan risiko yang tinggi. Oleh karena itu, manajemen keuangan internasional harus memperhatikan hedging, nilai tukar, penilaian risiko politik, serta strategi diverifikasi keuangan internasional untuk mengurangi potensi kerugian negara tersebut. Itulah tadi pembahasan yang mungkin saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.